Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rian di SMK Perikanan Kapul Meser dan teman saya Roland Hale. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai pemijahan secara buatan. Untuk itu, sebelum kita masuk ke proses cara pemijahannya, kita terlebih dahulu harus menyiapkan alat dan bahan Digunakan. Alat yang pertama yang digunakan apa ya? Alat bahan yang digunakan yang pertama yakni gunting untuk memotong perut ikan sehingga kita dapat mengambil kantong sperma pada induk Terdapat dalam jantan. induk jantan. Ya, induk jantan kita dapat keluarkan dengan menggunakan gunting. Yang kedua, pinset. Oh, ada pinset. Jadi Pinset. fungsi dari pinset ini merupakan untuk alat sebagai pengambil kantong sperma di dalam perut ikan. Jadi kita tidak bisa menggunakan tangan karena kantong sperma ini sangat kecil. Jadi harus menggunakan pinset. Nah, alasan menggunakan pinset agar dalam proses pengerjaan dapat terjadi secara lebih baik. Karena kalau kita menggunakan tangan atau apa salahnya kalau terjadi kesalahan apabila pecah, berarti kita tidak akan melakukan pemijahan secara buatan. Karena kita melakukan pakai tangan itu merupakan salah satu hal yang paling fatal karena terkadang tangan kita memiliki bakteri sehingga nanti mempengaruhi pada proses pembuahan pembuahan sperma. Nah, Oke, yang ketiga ada apa? Ada Aquabides. Puspa aquabides. Seperti ini sahabat. Aquabides ini merupakan Suatu larutan atau cairan untuk mengencerkan hormon perangsang atau ovospek. Nah, coba dilihat teman-teman. Jadi hormon ovospek ini merupakan hormon yang dirancang secara khusus untuk sebagai perangsang ikan untuk mau memijah. Jadi fungsi dari ovospek ini juga sangat bagus ketika untuk melakukan pemijahan. Kalau misalnya pemijahan yang dilakukan secara buatan atau semi buatan tanpa menggunakan ini hormon, maka ikan akan sulit dalam memijah dan kita akan Ya. sulit dalam menentukan waktu pemijahan. proses perkawinan ikan. Kalau kita menggunakan hormon tersebut, kita dapat menentukan kapan waktu ikan dapat memijah dan ikan dapat mengeluarkan telur. Nah, jadi ovospek ini membantu ikan untuk cepat merangsang sehingga ikan mau memijah. Jadi ovospek ini merangsang sangat cepat, kira-kira sekitar 8 hingga 10 jam untuk mau merangsang ikan mau mengeluarkan telur. Jadi penyuntikan yang kami akan lakukan dengan menggunakan ovospek ini akan kami lakukan selama dua kali penyuntikan. Penyuntikan pertama di jam awal. Setelah jam awal hingga mencapai 4 jam berikutnya akan kami suntik kembali dengan hormon yang sama agar induk betina dapat memijah secara Oke teman-teman, jadi ini merupakan hormon yang akan kami gunakan untuk menyuntik. Oke, ada yang ketiga. Yang berikut ada sarung tangan. Nah, pasti teman-teman sudah tahu sarung tangan merupakan disiapkan untuk apa? Khusus. Jadi pasti teman-teman bertanya. Sarung tangan ini digunakan untuk menutupi tangan agar dalam proses pembedahan tidak terjadi kontak langsung antara tangan kita dan ikan. Agar dapat, kalau bisa dikatakan secara bahasa yang tinggi, yaitu steril. Agar lebih steril. Jadi yang ketiga yaitu ini merupakan wadah kecil yang berfungsi sebagai penampung sperma. Jadi ketika kita mengangkat sperma dari tubuh ikan, maka tempat yang harus kita siapkan pertama yaitu siapkan di sini. Oke. Terus yang ketiga ada apa, Rona? Ada tempat seperti ini, wadah peluburan atau wadah pencampuran antara sperma yang sudah dilarutkan di sini dan sel telur yang sudah dikeluarkan dari induk betina, lalu dileburkan di dalam lalu ditetaskan. Jadi sel sperma dan sel telur yang dikeluarkan akan dicampur bersama-sama dalam satu wadah. Sesudah itu ditambahkan dengan air sehingga untuk melarutkan sel telur dan sel sperma sehingga terjadi peleburan secara merata. Pembuahan. Jadi untuk itu telur dan sperma yang ditaruh dalam satu wadah ini bisa terbuai. Yang ketiga, kelima ada jarum suntik. Jarum suntik ini merupakan salah satu media untuk memasukkan hormon ke dalam tubuh ikan. Yang terakhir mungkin teman-teman lihat, mungkin ada selang untuk mengukur panjang kelamin jantan ikan. Oke. Untuk masih satu teman-teman, ada termometer.
Jadi fungsi dari termometer ini perlu sudah kita ketahui bersama, yaitu sonde asing lagi kalau bukan ya mengukur suhu air. Kalau pakai logat Kupang ketong biasa bilang ini untuk mengukur suhu kakak dong. Dari kedua. Jadi termometer ini akan kami gunakan untuk mengukur suhu pada wadah media penetasan. Apakah media penetasan itu cocok atau sesuai dengan kriteria penetasan atau tidak? Ya, suhu yang akan kami optimalkan dengan menggunakan ini. Jika terlalu dingin kami akan menggunakan heater. Jika terlalu panas maka kami akan menambahkan air agar suhunya dapat pas. Istilahnya suhunya optimal. Oke. Selanjutnya ada apa? Ada Jangan lupa ada spon. Ya, ini spon biasa yang digunakan dalam pemijaan buatan, pasti teman-teman saksikan di video lain mungkin menggunakan serbet atau tapi kain. kami lebih menggunakan spon karena spon Lebih halus, mudah meresap air dan dapat, karena pada dasarnya ikan lele memiliki banyak lendir sehingga ketika dipegang dia akan licin. Jadi untuk mengantisipasi ikan jatuh kami menggunakan spon karena spon dapat digunakan secara baik. Oke, jadi spon itu sangat berperan penting dalam proses pemijaan buatan agar ikan tidak jatuh lalu stres. Karena ketika ikan jatuh lalu stres, maka ikan tidak dapat memijah dan ikan tidak dapat mengeluarkan keluasan. Oke, untuk itu proses persiapan alat dan bahan sudah kita siapkan. Sekarang kita akan masuk ke proses penyuntikan dan pembelahan. Oke, saya tambahkan satu lagi untuk menyangkut bahannya induk ikan, tapi induk ikannya masih di dalam karena di dalam masih banyak teman-teman kami yang beribut, jadi kami syuting dulu. Oke, untuk induk ikan mari kita saksikan bersama. Oke, ikuti kami ya teman-teman.